وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-haid, wal nifas, wal istihadah. Ini untuk perempuan ya. Berarti laki-laki nggak usah belajar. Ya belajarlah, karena dia nanti kan nikah dengan perempuan, mungkin dia juga punya anak perempuan. Mungkin ibu, apa namanya, dia ditanya ibunya yang perempuan. Al-fasal, pasalnya yaitu wa yakhruju minal farj salah satu dimain, dan keluar dari kemaluan ada 3 macam darah. Konteksnya perempuan ya. Pertama, damul haid, darah haid, wan nifas, dan nifas, wal istihadah, dan darah istihadah. Wal haid, adapun haid, buat damu al kharij minal farsid mar'ah, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabili sihah, dalam posisi dia sehat itu. Wanitanya sehat. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Walau nuhu aswad, dan warnanya hitam. Muhtamid, muhtadimadza, dan ini katakan ya, muhtadimadza, terasa panas dan perih. Artinya waktu keluar itu ada rasa nggak enak itu, nggak nyaman itu. Artinya ini beliau ngomong gini ya tentu hasil ini ya, hasil apa namanya, hasil pengamatan gitu. Mungkin beberapa sampel perempuan atau gimana. Ya, saya nggak ngerasakan kayak gitu. Ya, semua kembali kepada masing-masing ya. Ya kalau kita nggak merasakan ini ya, karena yang saya tahu tuh wanita kalau haid itu khususnya yang belum nikah itu biasanya ada kondisi-kondisi dia kesakitan nih. Wallahu alam lah kalau kalian. Kemudian selanjutnya wan nifas, dan ada pun nifas wa adamul kharij, yaitu darah yang al kharij yang keluar akibul wiladah, karena sebab melahirkan. Jadi sehat bukan melahirkan, itu adalah haid, tapi karena melahirkan itu nifas. Wal istihadah, adapun istihadah wa adamul kharij, yaitu darah yang keluar fi ghairi ayyamil haid, di luar hari-hari haid, wan nifas, dan di luar juga dalam konteks wa qalul haid, dan haid yang paling sedikit yaum yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Itu haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya adalah khamsatu asar, 15 yauman. Artinya kalau ada wanita pas tanggal haid, dia haidnya lebih dari 15 hari, maka dianggap haidnya cuma 15 hari. Wa ghalabahu situn au sab'un. Dan umumnya biasanya itu 6 sampai 9. 6 atau 9. Maaf, sampai 7. 6 atau 7. Jadi paling sedikitnya sehari semalam, paling lamanya 15, umumnya 6 atau 7 hari. Seminggu lah. Wa aqallun nifas, dan nifas itu paling pendek, lahdotan, sebentar aja gitu. Maksudnya apa ya? Keluar habis itu mandek ya, berarti itu nifasnya selesai gitu. Wa aksaruhu situna yauman, dan maksimalnya 60 hari. Jadi ini agak beda ya. Jadi beliau justru menyebutkan nifasnya wanita itu maksimal bisa sampai 60 hari. Dengan catatan darahnya masih keluar terus ya. Wa ghalabuhu, dan umumnya arba'una yauman, 40 hari. Wa aqallut tahru bainal haidotaini, dan ya, masa minimal suci antara 2 haid satu dengan yang lainnya, yaitu satu asar 15 yauman, hari. Wala hadda di aksari, dan tidak ada batas maksimalnya. Artinya kalau orang ini haid nih sekarang nih seminggu gitu kan, terus dia haid lagi 2 bulan lagi, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian baru seminggu ini haid,
terus minggu depan haid, nggak boleh. Itu dihitung bukan haid sampai minimal 15 hari. Silakan ya, artinya ini dicocokkan dengan kondisi kita masing-masing, kita masuk yang mana. Dan ini pelajaran penting banget, karena kalau ada wanita tuh yang, wah dia merasa haidnya sebulan, gitu. Nggak bisa lah. Nah, kalau mau pakai referensi kitab ini ya maksimal 15 hari. Artinya kalau dia sebulan merasa haid dan nggak sholat sama sebulan, berarti dia selama 15 hari dia meninggalkan sholat. Berarti ya bisa besar. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang sengaja meninggalkan sholat asar, itu amal ibadahnya bisa terhapus semuanya. Makanya orang wanita ini harus benar-benar belajar fikih ini. Gitu. Dan nanti kalau kitab yang lain tentu berbeda lagi, ada beberapa perbedaan. Maka kalau menurut saya ya, kalau memang kita belajar fikih Syafi'iyah, kita pegang dulu ini sebagai pegangan kita. Adapun kitab lain, referensi lain, maka itu jadikan semacam menambah informasi aja. Gitu. Jadi sebagai wanita khususnya, ya laki-laki juga perlu tahu. Nah, ini tolong diingat-ingat dengan benar. Kemudian dikatakan bahwasanya wa aqallu zamanin tahidu fihi, dan usia yang paling sedikit seorang itu bisa haid almar'ah wanita, yaitu tis'a sinin, 9 tahun. Tentu konteksnya dalam hal ini ibunda Aisyah. Umur 6 tahun dinikahi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu an, itu umur 9 tahun. Dan pernah saya jelaskan juga bahwasanya dalam kondisi situasi sosial politik waktu itu yang sedemikian keras, biasanya wanita umur 9 tahun itu udah gede. Gitu. Saya pernah ketemu orang atau lihat orang Papua umur 13 tahun, 10 tahun itu udah besar. Nah, maka lingkungan itu bisa kemudian mempercepat proses pertumbuhan seseorang. Wa aqallu al hamil, yaitu hamil yang paling singkat, yaitu sittatu asyhurin, 6 bulan. Ini tentu berdasarkan keilmuan waktu itu. Nah, ternyata sekarang keilmuan sekarang yang prematur itu ada yang 5 bulan lebih dikit itu bisa dilahirkan. Tapi umumnya memang 6 bulan ke atas. Wa aksaruhu, dan yang paling banyaknya yaitu arba'u sinin. Nah, ini saya belum pernah ketemu ya orang hamil sampai 4 tahun. Wa ghalabuhu, dan umumnya adalah tis'atu asyhurin, yaitu 9 bulan. Apa fungsi dari disebutkan masa-masa kehamilan ini? Karena wanita itu kalau hamil dia nggak haid. Jadi ya selama dia hamil maka dia nggak haid, dia bisa bebas untuk melakukan ibadah-ibadah tanpa terhalang sebagaimana orang yang Allah Ta'ala.